Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Di bawah kepemimpinan kepala pelayan keluarga Jiang, Leon berjalan ke ruang tamu keluarga Jiang dan melihat kalau keluarga Jiang Haihan yang terdiri dari 3 orang sudah ada di sana. Jiang Haihan duduk di sofa. Dia menatap Leon dengan ekspresi kesal dan ibunya duduk di sebelahnya, juga menatap Leon dengan mata dingin. Tatapannya itu seolah-olah ingin memakan Leon. Dan ayah Jiang Haihan, Jiang Xixing, meskipun dia tidak membenci Leon sebanyak istri dan putranya, namun tatapan matanya juga sangat dingin. Alis Leon berkerut. Jiang Xixing melambaikan tangannya ke arah kepala pelayan dan menunggu sampai kepala pelayan itu pergi, sebelum kemudian dia berkata kepada Leon dengan sikap konspiratif, "Guru Wood, kau adalah tamu yang langka." Leon tidak marah, dia hanya berkata dengan lembut, "Tuan Jiang, maafkan aku karena sudah mengganggu waktumu. Aku hanya ingin berbicara dengan Tuan Jiang dan Nyonya Jiang tentang masalah Jiang Haihan." Akibatnya, begitu mendengar suara Leon turun tadi, si Keiyin yang duduk di sebelah Jiang Haihan langsung mendengus dingin. "Berbicara? Apa yang harus dibicarakan? Kau memukul putraku sampai seperti ini. Apakah kau masih layak disebut sebagai guru?" Leon mengerutkan keningnya dan bertanya dengan sabar, "Nyonya Jiang, apakah Jiang Haihan sudah memberitahumu mengenai detail kejadian itu?" Putranya dipukuli sampai seperti ini, tentu saja wajar bagi orang tua untuk marah. Dan dengan temperamen Jiang Haihan, tidak mungkin Jiang Haihan tidak memberitahu mereka berdua tentang apa yang terjadi. Si Keiyin mendengus dingin. "Tentu saja, anak kami selalu menjadi anak yang jujur. Dia selalu memberitahu kami mengenai apa yang terjadi." "Guru Wood, anak kami hanya bercanda denganmu, tapi kau menggunakan kemampuanmu untuk memaksa orang lain memukulinya sampai seperti ini. Dengan karakter seperti dirimu, kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjadi seorang guru?" Alis Leon berkerut lebih erat. "Hanya bercanda? Jelas-jelas Jiang Haihan ini memprovokasi dirinya sendiri di kelas dan berencana untuk membalas dendam pada dirinya. Kalau bukan karena keahliannya sendiri dan posisinya digantikan oleh guru lain, mungkin dia sudah akan dilumpuhkan oleh orang-orang yang dipanggil oleh Jiang Haihan. Apakah hal seperti itu bisa dikatakan hanya bercanda?" Leon kembali menatap Jiang Xixing. Jiang Xixing juga mendengus dingin. "Guru Wood, kalau kau masih ingin terus menjadi guru di Akademi Yunlong, sebaiknya kau banyak belajar agar menjadi lebih pintar. Aku tidak akan mempermasalahkan tentang kejadian hari ini. Jadi kau bisa pergi." Leon tersenyum. Sekarang dia benar-benar mengerti kenapa Jiang Haihan begitu gampang melanggar hukum. Dengan sepasang orang tua yang terbiasa memanjakan secara berlebihan, rasanya justru akan aneh kalau Jiang Haihan bisa belajar dengan baik. Melihat senyum di sudut mulut Leon, Jiang Xixing mencibir. "Kenapa? Apakah Guru Wood masih ingin tinggal untuk makan malam?" Awalnya Leon berencana datang ke rumah keluarga Jiang untuk berbicara dengan Jiang Xixing dan istrinya tentang masalah Jiang Haihan, dan melihat bagaimana kedua orang tua itu akan memperbaiki kesalahan Jiang Haihan dan membimbing Jiang Haihan ke jalan yang benar. Ini bukan hanya demi Jiang Haihan saja, tapi juga untuk guru Dai yang masih di penjara. Tetapi siapa sangka kalau ternyata sikap kedua orang tua Jiang Haihan sangat tidak masuk akal, dan Leon pun kehilangan minat untuk melakukan percakapan yang baik dengan mereka. Karena kedua orang itu bersikap tidak masuk akal, maka Leon pun memutuskan untuk bersikap sama. Leon langsung menyerahkan ponsel dengan video pengakuan Zhao Suren kepada Jiang Xixing sambil berkata, "Lupakan soal makan malam. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepada Tuan Jiang." Jiang Xixing sedikit bingung. Dia tidak mengerti rencana apa yang sedang disusun oleh wali kelas baru ini. Tetapi dia tetap mengambil ponsel itu dan menekan tombol play pada sebuah video. Ketika dia melihat Zhao Suren di dalam video itu,
Wajah Jiang Xixing langsung berubah. Si Keiyin dan Jiang Haihan tidak melihat videonya, tetapi mereka bisa mendengar suara Zhao Suren, dan ekspresi wajah mereka juga sedikit berubah. Si Keiyin bahkan bangkit untuk datang ke sisi Jiang Xixing untuk menonton sisa video bersama-sama. Dan ketika dia melihat penampilan menyedihkan Zhao Suren di video itu, wajahnya menjadi pucat. Jiang Xixing meletakkan ponselnya dan menatap Leon dengan dingin. Guru Wood sangat hebat. Ada sedikit cemoohan di matanya. Hanya saja, bagaimanapun juga, dia adalah bos besar yang bernilai lebih dari 10 miliar. Jadi dia tidak terlalu takut. Leon mengabaikan ejekan Jiang Xixing dan berkata dengan santai, "Ada juga video lain di dalamnya. Tuan Jiang sebaiknya melihatnya juga." Jiang Xixing langsung berkata dengan nada suara yang dingin, "Tidak perlu. Mari kita bicarakan. Berapa banyak uang yang diinginkan Guru Wood?" Menurutnya, orang yang bisa menggunakan cara seperti itu untuk memaksakan kebenaran dari suatu masalah jelas bukan seorang guru biasa. Mungkin saja Leon adalah sosok guru yang brengsek. Untuk apa lagi orang-orang seperti itu datang melakukan kunjungan ke rumahnya? Tentu saja untuk mendapatkan banyak uang dari keluarga Jiang. Leon tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Jiang Xixing akan berpikir bahwa dia ada di sini untuk memeras keluarga Jiang. Melihat tatapan mencibir Jiang Xixing dan istrinya, Leon menghela nafas pelan. Kalimat yang diucapkan Guru Dai sebelumnya sangat tepat. Tidak ada siswa yang tidak bisa diajar dengan baik. Yang ada hanyalah guru yang tidak bisa mengajar dengan baik. Mengajar anak bukan hanya urusan guru, tetapi juga urusan orang tua sebagai guru di rumah. Ketika orang tua Jiang Haihan merasa bahwa mereka bisa menyelesaikan semuanya dengan uang, bagaimana mungkin Jiang Haihan bisa memiliki nilai-nilai kehidupan yang benar? Leon menunjuk Jiang Haihan di depannya dan berkata, "Tuan Jiang, aku tidak kekurangan uang. Zhao Suren hanyalah kambing hitam. Rasa sakit itu seharusnya menimpa putra kalian, Jiang Haihan." Jiang Xixing sangat marah dan berseru tertahan. "Kau?" Leon langsung menyela dan tidak memberikan kesempatan kepada Jiang Xixing untuk menyelesaikan kata-katanya. "Oke, Tuan Jiang dan Nyonya Jiang, sama-sama orang pintar. Jadi aku tidak akan bertele-tele. Kuharap setelah emosi Nyonya Jiang dan Tuan Jiang menjadi tenang kembali, kalian bisa melihat video terakhir tadi. Ketika kalian sudah menontonnya, kalian bisa menelponku dan kita akan berbicara tentang masalah karakter dan pendidikan Jiang Haihan secara bersama-sama." Wajah Jiang Xixing penuh dengan amarah. Dia baru saja akan memarahi Leon, tetapi dia langsung dihentikan oleh si Keiyin yang ada di samping. Leon pun berbalik dan berjalan keluar. Jiang Xixing dengan santai melemparkan ponselnya ke lantai dan mengutuk dengan marah. "Sampah itu! Beraninya dia mengancamku!" Si Keiyin melihat punggung Leon yang menjauh dan ikut berkata dengan marah, "Apa gunanya bertengkar dengan penjahat seperti itu? Kalau kita benar-benar membuatnya merasa marah dan memprovokasinya untuk bergerak, pada akhirnya kitalah yang akan dirugikan." Jiang Xixing memikirkannya sesaat dan berkata, "Tapi masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." Si Keiyin mencibir, "Tentu saja kita tidak akan membiarkannya begitu saja. Cepat hubungi petugas Liu dan biarkan dia menangkap anak itu secara langsung." Jiang Xixing menggelengkan kepalanya. Itu bukan ide yang bagus. Si idiot Zhao Suren itu masih ada di tangannya. Kalau masalah ini menjadi besar, petugas Liu tidak akan bisa menjatuhkan orang itu. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Leon sama sekali tidak berpikir untuk menggunakan Zhao Suren untuk memeras mereka. Zhao Suren sudah mati, menggunakan posisi yang seharusnya diisi oleh Jiang Haihan. Si Keiyin bergumam dan tidak puas. "Lalu bagaimana? Apakah kau akan membiarkan orang itu datang ke rumah ini lagi untuk memamerkan kekuatannya?" Jiang Xixing mencibir. "Tentu saja kita tidak bisa membiarkan dia bersikap begitu sombong. Beraninya dia mengancamku dengan cara semacam itu. Ini sama saja dengan mencari kematian."
Kebetulan si You akan datang ke Suzhou besok. Dia tahu banyak tentang gangster dunia bawah tanah. Jadi, biarkan dia membawa para gangster untuk membantu kita berurusan dengan orang itu." Si Keiyin tertegun sejenak, memikirkan kerabatnya yang berada jauh di sudut. Sudut mulutnya pun menguraikan senyum dingin. Kalau begitu, ini tidak akan sesederhana hanya menyuruh guru baru itu untuk diam. Jiang Xixing tersenyum dingin. Tentu saja. Leon meninggalkan keluarga Jiang dengan suasana hati yang sedikit tertekan. Dia juga lahir di keluarga kaya, jadi dia juga tahu betul tentang kegelapan keluarga kaya. Tetapi dia benar-benar tidak menyangka kalau orang tua Jiang Haihan adalah orang yang seperti itu. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kesalahan putra mereka. Sebaliknya mereka malah membantu dan bersekongkol dengan putra mereka untuk menyalahgunakan kekuatan mereka. Bagaimana orang seperti itu bisa mendapatkan pijakan di Suzhou? Atau apakah memang seperti ini situasi yang ada di Suzhou? Apakah di Suzhou ini satu-satunya cara untuk membuat orang tunduk adalah dengan menggunakan cara yang lebih keras? Keluarga kecil seperti keluarga Jiang saja bisa begitu mendominasi. Lalu bagaimana dengan beberapa keluarga besar lainnya? Diam-diam Leon kembali ke asrama. Tetapi begitu dia membuka pintu asrama, Wang Yuchun yang masih mengenakan setelan profesional berjalan mendekat ke arahnya. Wang Yuchun menatap Leon dan berkata dengan lembut, "Guru Wood, bisakah kita berbicara sebentar?" Melihat penampilan Wang Yuchun yang sepertinya telah menunggunya sejak tadi, Leon merasa sedikit bingung. Tetapi dia tetap mengundang Wang Yuchun untuk masuk ke dalam. "Silakan masuk." Setelah masuk ke dalam, Leon bertanya dengan santai, "Kau ingin minum apa?" Wang Yuchun menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, Guru Wood. Aku hanya ingin berbicara denganmu mengenai Jiang Haihan." Setelah tadi dia memberitahu Leon mengenai beberapa hal yang terjadi di akademi ini, dia selalu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Bahkan meskipun ayahnya sudah menghiburnya dan menjamin kalau Leon akan baik-baik saja, tetapi dia masih tidak bisa tenang dan selalu merasa kalau dia telah menyakiti Leon dengan memberitahu Leon mengenai hal-hal di masa yang lalu. Leon tertegun sejenak dan kemudian menoleh untuk melihat Wang Yuchun. Tatapan jernih Wang Yuchun juga tertuju pada Leon. Leon menuangkan segelas air untuk Wang Yuchun. Lalu dia duduk di seberang Wang Yuchun dan menghela nafas ringan. "Aku pergi ke penjara pada sore hari ini untuk mengunjungi Guru Dai." Wang Yuchun berseru kaget. "Apa?" Dia tidak menyangka Leon akan bertindak secepat ini. Saat ini Leon bertanya kepada Wang Yuchun, "Apakah kau tahu apa yang Guru Dai katakan kepadaku?" Wang Yuchun menatap Leon dengan bingung. Leon mengucapkan kembali kata-kata Guru Dai. "Dia mengatakan kepadaku bahwa tidak ada siswa yang tidak bisa diajar dengan baik. Yang ada hanyalah guru yang tidak mampu mengajar." Wang Yuchun tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Guru Dai akan mengatakan hal seperti itu setelah apa yang terjadi padanya. Untuk sesaat hatinya terasa masam dan bersalah. Meskipun akademi sudah melakukan yang terbaik untuk memberi kompensasi kepada Guru Dai, lalu kenapa sekarang Guru Dai masih di penjara, istrinya melompat dari gedung, dan putrinya menjadi gila? Tidak berlebihan untuk mengatakan kalau keluarga Guru Dai sudah hancur. Akademi berhutang banyak pada Guru Dai. Saat ini Leon meneruskan berbicara. Dari awal hingga akhir, tidak pernah sekalipun dia mengeluh tentang Jiang Haihan. Dia juga tidak mengeluh tentang akademi dan hanya menyalahkan dirinya sendiri.
karena kurangnya kemampuannya. Dia juga merasa malu karena tidak bisa bersikap profesional sebagai seorang guru. Wang Yuchun tetap diam, tetapi hatinya terasa berat. Kalau orang-orang seperti Guru Dai merasa malu dengan profesi guru, bagaimana dengan guru lain yang mendapat gaji tinggi tetapi tidak bisa mengatasi situasi tersebut? Padahal, kalau Akademi Yunlong ingin menjadi akademi terkenal, internasional, dan ingin naik ke level berikutnya, yang paling dibutuhkan adalah guru-guru seperti Guru Dai. Tetapi, ketika sesuatu terjadi pada Guru Dai, akademi tidak bisa melindunginya dan bahkan memilih untuk berkompromi hanya karena takut kepada latar belakang keluarga Jiang. Sungguh menyedihkan. Leon menatap Wang Yuchun. Nona Wang, beberapa kesalahan sudah terjadi dan kita tidak bisa menghentikannya. Tapi kali ini, kita tidak mungkin tidak berbuat apa-apa, bukan? Wang Yuchun menatap Leon, lalu berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Leon berkata dengan lembut, kita harus memperbaiki apa yang salah. Wang Yuchun yang tadinya ingin membujuk Leon untuk menyerah, benar-benar menerima kata-kata persuasif itu saat ini. Dia menatap Leon dengan tatapan berbinar dan berkata, "Oke, aku akan ikut menemanimu." Seorang guru biasa seperti Guru Dai saja bisa memiliki kesadaran seperti itu. Sebagai asisten kepala akademi dan putri direktur akademi, bukankah seharusnya dia juga melakukan sesuatu? Memangnya kenapa kalau dia menyinggung keluarga Jiang? Mungkinkah mereka harus memilih untuk terus menutup mata hanya karena kekuatan keluarga Jiang? Saat ini di Suzhou, di kanal King Feng. Itu bukan nama sungai, itu adalah klub pribadi dengan gaya yang unik. Gaya dekorasi seluruh klub itu adalah bangunan kuno dan semua stafnya mengenakan kostum kuno. Bagi para pemuda besar di Suzhou yang suka minum-minum keras Bagi para pemuda besar di Suzhou yang suka minum minuman keras dan anggur, klub pribadi ini adalah tempat favorit mereka. Banyak teman-teman dari para putra keluarga kaya dan berkuasa yang berharap untuk dipanggil datang ke sini untuk menghabiskan uang pada akhir pekan. Itu karena ambang batas klub ini sangat tinggi. Mereka yang bernilai puluhan juta bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Pada saat ini di ruangan kelas atas di kanal King Feng, Gu Bei, putra tertua dari keluarga Gu di Suzhou, mengenakan pakaian putih seperti salju. Dia sedang duduk di kursi utama sambil tersenyum, dan di sampingnya ada sekelompok putra-putra terbaik di Suzhou. Masing-masing mereka memeluk seorang wanita cantik yang mengenakan kostum kuno. Mereka semua sedang bersenang-senang. Pada saat ini, seorang remaja yang terlihat agak mirip dengan Gu Bei, tetapi baru berusia 18 atau 19 tahun, berjalan dari luar dan datang ke sisi Gu Bei. Remaja itu berkata dengan hati-hati, "Saudaraku, aku membawa berita kalau kakak Wang Yuchun tidak akan datang ke sini. Dia sedang menunggu guru baru dari kelas kami." Gu Bei langsung mengerutkan keningnya. "Hah?" Remaja itu melanjutkan berbicara dengan wajah marah. Begitu guru baru itu kembali, kakak Wang langsung pergi ke asrama guru baru itu. Aku tidak tahu mereka berbuat apa di dalam asrama guru baru itu. Sebenarnya remaja itu merasa sedikit bingung. Kakak tertuanya dan Shen Tong dari keluarga Shen dikenal sebagai kebanggaan mutlak Suzhou yang tiada taranya. Di masa depan, cepat atau lambat, industri keluarga Gu akan diserahkan kepada kakak tertuanya itu. Di seluruh Suzhou, kecuali beberapa keluarga besar lainnya, tidak akan ada yang berani meremehkan keluarga Gu mereka. Sebagai kakak laki-laki tertua, kalau memang Gu Bei sangat menyukai Wang Yuchun, bukankah lebih baik Gu Bei datang saja langsung ke rumah keluarga Wang untuk melamar pernikahan? Mungkinkah keluarga Wang yang asetnya hanya beberapa miliar itu masih berani menolak seorang Gu Bei?
Kenapa Gu Bei harus repot-repot memanggil Wang Yuchun ke sini? Ini sama sekali tidak seperti gaya yang biasa dari kakak tertuanya. Gu Bei menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Mungkin saja mereka sedang membicarakan tentang pekerjaan. Tidak ada sedikit pun kecemburuan di raut wajah Gu Bei, tetapi pikirannya entah kenapa melayang ke sosok ramping itu. Segumpal kesuraman bahkan melintas di matanya. Remaja itu bergumam kembali. Memangnya pekerjaan apa yang harus dibicarakan di larut malam seperti ini? Suara Gu Bei menjadi dingin saat dia berkata, "Xiaonan, apakah menurutmu Wang Yuchun adalah tipe wanita murahan?" Tubuh remaja itu sedikit gemetar. Dan dia dengan cepat memperbaiki kesalahan ucapannya. Tentu saja kakak Wang bukan tipe wanita seperti itu. Tetapi, siapa yang bisa menjamin kalau guru baru itu tidak akan memiliki pemikiran yang salah tentang kakak Wang? Kakak Wang sangat baik. Bagaimana kalau dia dimanfaatkan oleh guru baru itu? Gu Bei mengangguk sambil berpikir. Apa yang kau katakan itu masuk akal juga. Baiklah, karena kau sudah tahu tentang ini, bukankah sebagai adik seharusnya kau membantu kakak laki-laki tertuamu berbagi kekhawatirannya? Remaja itu menyeringai. Tentu saja, itu suatu keharusan. Aku akan ke akademi minggu depan dan aku akan bertemu dengan guru baru itu. Gu Bei mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Seekor semut yang kebetulan membantu Wang Yuchun sedikit, namun Wang Yuchun yang baik hati mau membantunya menemukan pekerjaan yang sekarang. Itu adalah keberuntungan semut itu. Tapi kalau semut itu tidak bisa mengendalikan hatinya dan ingin mendapatkan lebih dari Wang Yuchun, maka jangan salahkan dia karena bersikap tidak sopan. Namun, ini hanyalah masalah sepele, dan dia bahkan tidak perlu melakukannya dengan tangannya sendiri. Leon yang dianggap seperti semut di mata Gu Bei tidak tahu kalau dia telah sangat dibenci. Setelah mengantar Wang Yuchun pergi, dia tinggal di kamarnya sendirian dan terus menyerap kekuatan obat pil. Sementara itu di ruangan lain di gedung asrama guru, Cao Fang berdiri diam di depan jendela kamarnya, sama seperti sebelumnya. Dia memperhatikan sosok Wang Yuchun yang pergi meninggalkan gedung asrama. Dan Guru Zhang yang jauh lebih tua darinya berdiri dengan hormat di belakangnya. Ketika sosok Wang Yuchun benar-benar menghilang di depannya, Guru Zhang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. "Tuanku, apa yang harus kita lakukan?" Kekaisaran telah mengkonfirmasi identitas Wang Yuchun. Dia benar-benar benih yang tertinggal di kerajaan Long Teng. Dan dia adalah keturunan biologis yang mulia hari ini. Menurut peringkat kekaisaran, Wang Yuchun adalah putri ketiga yang mulia. Apa yang tidak bisa dimengerti oleh Cao Fang adalah bahwa perintah dari kekaisaran adalah membawa putri ketiga itu kembali ke kekaisaran sesegera mungkin, berapapun harganya. Ini benar-benar berbeda dengan bagaimana benih-benih itu ditangani di masa yang lalu. Di masa lalu, ketika identitas benih-benih ini dikonfirmasi, mereka akan dibangunkan oleh kekaisaran saat kekaisaran membutuhkan mereka, dan kekaisaran akan memberitahu mereka tentang identitas mereka sehingga mereka bisa melayani kekaisaran. Meskipun Wang Yuchun hanyalah asisten kepala akademi dari Akademi Yunlong, namun dia dianggap memiliki otoritas tinggi. Apa itu Akademi Yunlong? Itu adalah akademi dengan peringkat tertinggi di seluruh Suzhou. Dan melalui koneksi seperti itu, tentu saja Wang Yuchun sudah bertemu dengan banyak orang besar. Selama dioperasikan dengan baik, sangat mungkin bagi Wang Yuchun
untuk mengandalkan identitasnya itu untuk mendapatkan keuntungan besar bagi kekaisaran. Cao Fang tidak bisa mengerti bagaimana mungkin Yang Mulia secara tidak terduga benar-benar meminta mereka untuk membawa kembali putri ketiga itu dengan sekuat tenaga dan bahkan menetapkan batasan waktunya. Ini bukanlah operasi yang baik. Cao Fang hanya bisa menghela nafas ringan dan berkata, "Waktunya sudah mendesak. Biarkan tim susahku bergerak." Guru Zhang terkejut. Apakah tuanku bermaksud menculik sang putri untuk kembali? Cao Fang mendengus dingin. Memangnya apa lagi yang bisa dilakukan? Mungkinkah kau dan aku harus turun tangan untuk membujuk sang putri agar mau kembali? Guru Zhang mengerutkan keningnya. Dia memang pernah memikirkannya sebelumnya. Selama Wang Yuchun tahu identitasnya dan menemukan alasan untuk pergi ke kekaisaran itu tidak akan menimbulkan keributan sama sekali. Cao Fang berkata dengan dingin, "Kau sudah lama berada di sini, jadi kau pasti tahu orang seperti apa Yang Mulia itu. Bahkan kalaupun kau menjelaskannya kepadanya, apakah menurutmu dia akan mempercayainya? Bahkan kalaupun dia percaya, apakah menurutmu dengan karakternya itu, dia akan meninggalkan Wang Yuchun? Pada saat itu, kecelakaan apapun bisa menyebabkan terungkapnya identitasmu dan aku. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas lain dari Yang Mulia?" Guru Zhang ingin membuka mulutnya, namun ketika dia memikirkan Wang Yuchun yang baik hati, dia hanya bisa menghela nafas pelan. Dengan kebaikan hati Wang Yuchun, benar-benar ada kemungkinan seperti itu. Cao Fang berbicara dengan beberapa kekhawatiran di matanya. "Baiklah, mari kita atur seperti ini. Dengan kekuatan tim Susaku, tidak akan ada masalah sama sekali. Kau dan aku akan terus menyembunyikan identitas kita dan bekerja keras untuk menemukan keberadaan Pangeran Ketujuh. Yang Mulia sedang terburu-buru untuk membawa kembali putri ketiga. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sana." Guru Zhang segera mengangguk. "Aku mengerti." Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan dengan hormat berjalan mundur. Dini hari berikutnya, Leon yang telah berkultivasi sepanjang malam membuka matanya. Dia merasakan ki sejati yang kaya di tubuhnya dan suasana hatinya yang tertekan berubah menjadi jauh lebih baik. Secara khusus, pemahamannya tentang gerakan pedang dari titik akupuntur ke-8 telah semakin mendalam. Dengan kecepatan seperti ini, mungkin paling lama dalam waktu setengah bulan, dia sudah bisa sepenuhnya menguasai jurus itu, dan pada saat itu dia bisa mencoba menerobos alam ke-8. Bahkan karena sekarang kekuatan tempurnya tidak lagi kalah dengan master alam bawaan ke-9, sebenarnya bukan masalah kalau dia tetap berada di alam bawaan ke-7. Namun, kakak laki-laki keduanya sudah menjadi Grandmaster, dan sebagai adik laki-laki, tentu saja dia tidak boleh tertinggal terlalu jauh, bukan? Setelah mandi sebentar, Leon berjalan keluar dari asrama guru. Dia berjalan di sekitar sekolah sambil berpikir apakah dia akan menemui Tami pada akhir pekan ini. Ketika dia sedang merenung, dia menerima telepon dari Jiang Xixing yang mengatakan kalau dia ingin mengundang Leon makan siang dan membicarakan tentang Jiang Haihan. Leon tidak menolak. Setelah membuat janji mengenai waktu dan tempatnya, Leon pun menutup telepon. Ketika hampir tengah hari, Leon naik taksi dan pergi ke tempat yang sudah dia sepakati dengan Jiang Xixing. Hanya saja ketika dia sampai di tempat tujuan, dia menemukan kalau tempat ini sebenarnya adalah villa pegunungan kecil yang terletak di pinggiran kota Suzhou. Dia tidak mengerti kenapa Jiang Xixing mengatur pertemuan di tempat seperti ini, tetapi dia tidak peduli tentang itu dan tetap melangkah masuk. Saat ini, di dalam sebuah ruangan villa di desa pegunungan kecil ini, ada kerumunan orang yang sedang duduk-duduk. Yang duduk di kursi utama bukanlah Jiang Xixing, tetapi seorang pemuda tampan.
Jiang Zixing duduk di sisi kiri pemuda tampan itu, sementara Jiang Haihan duduk di sisi kanannya. Di belakang pemuda tampan itu, ada juga seorang lelaki tua yang berjubah panjang. Selain itu, ibu Jiang Haihan, yaitu Si Keiyin, sedang duduk di sudut dengan seorang wanita muda yang cantik, dan mereka berdua mengobrol tentang rutinitas keluarga. Saat ini Jiang Zixing berkata kepada pemuda tampan itu, "Xiao, aku benar-benar minta maaf karena merepotkanmu untuk hal kecil seperti ini." Melihat pemuda yang duduk di depannya ini merupakan generasi yang sama dengan dirinya, tetapi jauh lebih muda dari dirinya, Jiang Zixing hanya bisa menghela nafas pelan. Menurut senioritas, dia adalah sepupu dan seharusnya dia duduk di kursi utama. Tapi mau bagaimana lagi? Kakek buyutnya memang bukan keturunan langsung, sehingga tidak ada cara untuk mewarisi aset keluarga Jiang. Dan sekarang di generasi ini, Jiang Zixing pun tidak bisa memiliki aset yang melebihi 10 miliar. Kalau dibandingkan dengan Jiang Zizhou, Jiang Zixing terlalu jauh tertinggal di belakang. Ulang. Kalau dibandingkan dengan Jiang Ziyou, Jiang Zixing terlalu jauh tertinggal di belakang. Beberapa konsorsium keluarga Jiang Ziyou sudah memiliki nilai pasar lebih dari 1 triliun, dan mereka juga ikut bergabung di proyek Cahaya Harapan. Itu akan membuat kekayaan mereka lebih meningkat lagi di masa depan. Apalagi mereka akan menikahi keluarga Huang, keluarga kaya nomor 1 di Nanyun. Dengan identitas seperti itu, bagaimana mungkin Jiang Zixing bisa membandingkan dirinya dengan Jiang Ziyou? Jadi kali ini ketika Jiang Ziyou datang ke Zuzhou untuk menemuinya dan mengatakan kalau dia memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya, Jiang Zixing merasa tersanjung. Mendengar kata-kata Jiang Zixing tadi, Jiang Ziyou tersenyum sedikit dan berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. "Kakak, apa yang kau bicarakan? Kita semua adalah keluarga, jadi jangan sungkan untuk meminta bantuan kecil seperti itu. Tidak peduli apa latar belakang anak itu, biarkan Tang Lao mengajarinya prinsip-prinsip untuk menjadi seorang pria sejati." Sebenarnya Jiang Ziyou datang ke Zuzhou kali ini memang untuk menemui kerabatnya ini. Selama bertahun-tahun dia tidak pernah memiliki banyak kontak dengan kerabatnya ini. Tetapi hari ini dia benar-benar memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Tuan mudanya yaitu Leon sedang menjadi sasaran kamar dagang Sunan dan berada di bawah tekanan keuangan yang besar. Sebagai sekutu Leon yang paling setia, tentu saja dia harus melakukan sesuatu untuk membantu Leon, bukan? Jiang Zixing memiliki aset senilai 10 miliar. Nominal itu memang sama sekali tidak berarti bagi kamar dagang Sunan yang besar. Tetapi tidak peduli seberapa kecil nominalnya, kalau dikumpulkan, itu akan bisa menjadi bantuan. Dia tidak bisa membiarkan Leon merasa kalau dia tidak melakukan apa-apa. Karena itulah, dia berkenan untuk datang menemui sepupunya ini. Adapun mengenai membalas dendam untuk Jiang Haihan, keponakan tertuanya, itu hanyalah hal sepele. Dia bahkan tidak mau repot-repot bertanya tentang detail kejadiannya. Bagaimanapun, dia berencana untuk membantu memberi pelajaran kepada guru yang tidak tahu berterima kasih itu terlebih dahulu, dan kemudian memberitahu sepupunya tentang tujuannya datang ke sini. Ketika saatnya tiba, kesepakatan semacam ini juga akan sangat bermanfaat baginya. Jadi dia tidak punya alasan untuk menolaknya, bukan? Jiang Zixing memandang lelaki tua berbaju hijau di belakang Jiang Ziyou dan tersenyum. Dia sudah mendengar kalau orang itu adalah guru besar dari alam bawaan. Dengan pria yang begitu kuat di sekitarnya, guru baru itu pasti akan sangat ketakutan setengah mati, bukan? Pada saat ini, kepala pelayan mendorong pintu. Lalu dia masuk dan berkata kepada Jiang Zixing, "Tuan, orang itu ada di sini." Beberapa orang yang ada di dalam ruangan menoleh untuk melihat.
Leon melangkah masuk dan sekilas dia melihat Jiang Ziyou duduk di kursi utama. Seluruh tubuhnya menjadi sedikit tercengang. Sementara itu Jiang Ziyou masih dalam suasana hati yang menyenangkan. Tetapi ketika dia melihat Leon, dia juga ikut tercengang. Meskipun Leon mengenakan kacamata berbingkai hitam dengan janggut di wajahnya dan terlihat beberapa tahun lebih tua dari usianya yang sebenarnya, namun Jiang Ziyou masih bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Itu karena Leon benar-benar memberinya kesan yang terlalu mendalam. Hanya saja dia sedikit bingung, untuk apa tuan muda tertua dari keluarga Wood yang bermartabat datang ke Suzhou dan bekerja sebagai guru. Tidak hanya dia, Huang Yuying juga memandang Leon dengan ekspresi bingung. Dia dan Leon tidak sering bertemu, tetapi dia masih memiliki ingatan yang kuat tentang pria pertama yang menampar dirinya. Saat ini dia juga merasa bingung, kenapa Leon datang ke Suzhou untuk menjadi guru. Adapun Tang Lao yang bertugas melindungi Jiang Ziyou secara ketat, saat ini kelopak matanya juga terbelalak kaget. Awalnya Tang Lao adalah master alam bawaan sekte penyihir hantu, dan atas permintaan Jiang Ziyou, dia datang ke sisi Jiang Ziyou untuk melindungi Jiang Ziyou. Tapi dia tidak pernah berpikir kalau dia akan bertemu dengan Dewa Naga di sini. Secara naluriah, mereka bertiga ingin bangun dan menyapa, tetapi mereka dihentikan oleh tatapan mata Leon, dan mereka membeku di tempat mereka masing-masing. Keluarga Jiang Xixing tidak memperhatikan ekspresi ketiga orang itu. Jiang Haihan adalah orang pertama yang melompat keluar. Dia menunjuk ke arah Leon dan berkata kepada Jiang Ziyou, "Paman, ini dia. Sampah inilah yang menyuruh orang-orang memukuliku sehingga wajahku menjadi seperti ini." Jiang Haihan sangat senang dan bergumam di dalam hatinya, "Bukankah selama ini kau bersikap sangat sombong? Hari ini pamanku ada di sini dan ada master alam bawaan di sisinya. Mari kita lihat apakah kau masih bisa mempertahankan sikap sombongmu itu." Ekspresi puas di wajah Jiang Haihan belum sepenuhnya hilang ketika Jiang Ziyou langsung menampar wajahnya. Jiang Haihan tercengang. Jiang Xixing dan Si Keiyin yang hendak berbicara juga melihat pemandangan ini dengan tatapan kosong. Ada apa ini? Jiang Ziyou memarahi Jiang Haihan dengan keras. "Jiang Haihan, dia adalah gurumu. Sebagai seorang murid, kau sangat tidak menghormati gurumu. Bagaimana bisa perilakumu menjadi seperti ini?" Bahkan meskipun Leon mengisyaratkan kepadanya untuk tidak mengungkapkan identitas Leon, tetap saja dia tidak bisa membiarkan binatang kecil ini memarahi Leon dengan kasar. Kalau tindakan Jiang Haihan itu benar-benar membuat Leon merasa kesal dan menyalahkan dirinya, bagaimana caranya dia akan menebus kesalahannya? Dia tidak ingin kehilangan kejantanannya sekali lagi. Wajah Jiang Haihan terasa panas dan pikirannya kosong. Dia tidak mengerti, bukankah barusan pamannya berkata kalau pamannya itu akan mendapatkan keadilan untuk dirinya sendiri? Lalu kenapa dalam sekejap mata pamannya melupakan ucapannya itu? Jiang Ziyou sudah berdiri saat ini. Dia menghampiri Leon dengan setengah berlari, lalu dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan kanannya ke arah Leon dan berkata, "Halo, Guru Wood. Aku adalah paman Jiang Haihan. Namaku Jiang Ziyou." Leon tersenyum dan berjabat tangan dengan Jiang Ziyou sambil menyapa, "Halo, Tuan Jiang." Dengan ramah, Jiang Ziyou mempersilakan Leon untuk duduk. "Guru Wood, silakan duduk. Mengenai masalah Jiang Haihan, aku sudah mendengarnya dari sepupu dan ipar perempuanku. Bocah kecil yang kasar itu benar-benar bersikap terlalu tidak sopan dan merepotkan Guru Wood." Leon tidak bersikap sungkan. Dia langsung duduk dengan santai. Dia benar-benar tidak menyangka kalau keluarga Jiang Haihan dan Jiang Ziyou masih memiliki hubungan dekat. Dia belum pernah mendengar Jiang Ziyou menyebutkan tentang hal ini sebelumnya. Namun, dengan kehadiran Jiang Ziyou di sini juga bisa membantu menyelesaikan banyak masalah. Ibu Jiang Haihan, Si Keiyin, juga sudah merasa marah di dalam hatinya.
Dia tidak bisa mengerti kenapa sikap Paman Jiang Haihan yang dari Suzhou ini telah banyak berubah. Jiang Ziyo baru saja bersumpah kalau dia akan membantu Jiang Haihan untuk memberikan pelajaran kepada guru baru ini. Tetapi yang terjadi adalah Jiang Ziyo bukan hanya menampar putranya, tetapi juga mengundang guru baru ini untuk duduk dengan sopan. Apakah Jiang Ziyo sudah kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila? Dia hendak bangun dan memarahi, tetapi langsung dihentikan oleh Huang Yuying. Huang Yuying menggelengkan kepala kepadanya dengan lembut. Kelopak mata si Keiyin melonjak, dan dia merasa kalau sepertinya dia memahami sesuatu. Adapun Jiang Xixing, dia bisa menjadi miliarder karena memiliki ketajaman penglihatan. Dia tahu kalau seorang guru biasa tidak akan pernah bisa membuat sikap Jiang Ziyo berubah begitu banyak. Satu-satunya kemungkinannya adalah identitas guru baru ini sama sekali tidak sederhana. Hanya saja dia merasa penasaran, apa sebenarnya identitas guru baru ini sehingga bisa membuat Jiang Ziyo begitu hormat, atau lebih tepatnya, takut. Ya, takut. Jiang Xixing dengan jelas bisa melihat gumpalan ketakutan yang melintas di mata Jiang Ziyo. Satu-satunya orang yang tidak bisa lihat dengan jelas adalah Jiang Haihan. Dia mengeluh tentang paman kecilnya itu dan ingin meminta bantuan ayahnya. "Ayah, kenapa paman?" Tetapi sebagai imbalan atas keluhannya, dia mendengar dengusan dingin Jiang Xixing yang membentaknya. "Diam!" Jiang Haihan kembali tertegun. Dia tidak mengerti bagaimana keadaan bisa menjadi seperti ini. Kemarin ayahnya masih berada di pihaknya. Lalu kenapa hari ini sikap ayahnya benar-benar berubah? Apakah itu karena perubahan sikap pamannya? Jiang Xixing benar-benar mengabaikan tatapan mata putranya yang merasa kesal. Dia langsung memimpin dalam mengungkapkan posisinya. "Guru Wood, bocah ingusan itu memang tidak bijaksana sehingga membuat repot Guru Wood. Aku memohon agar Guru Wood mau merawatnya di masa depan." Mana berani Jiang Xixing menyinggung karakter yang bisa membuat Jiang Ziyo, Raja Iblis yang sebenarnya, merasa ketakutan. Ketika dia memikirkan sikapnya kemarin, dia sudah tidak sabar ingin menampar putranya sendiri sampai babak belur. Leon tersenyum tipis. "Tuan Jiang, aku khawatir itu bukan kesalahan Jiang Haihan saja. Tidak membekali pendidikan sopan santun kepada anak adalah kesalahan seorang ayah, bukan?" Dengan keringat dingin yang mengalir di dahinya, Jiang Xixing berkata, "Apa yang Guru Wood katakan itu memang benar. Ini semua terjadi karena sebagai orang tua, kami terlalu memanjakannya." Jiang Haihan tercengang. Dia masih belum bisa berpikir dengan jernih. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Dalam waktu sesingkat ini, bagaimana bisa semuanya berubah? Jiang Haihan memalingkan kepalanya untuk melihat ibunya, namun dia melihat si Keiyin menggelengkan kepala kepadanya dengan lembut. Jiang Haihan menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apa-apa. Leon tidak berbicara dan hanya melirik Jiang Ziyo. Jiang Ziyo mengerti dan segera berkata kepada Huang Yuying, "Yuying, sebaiknya kau dan kakak iparmu membawa Jiang Haihan keluar. Kami ingin berbicara dengan Guru Wood mengenai Jiang Haihan." Huang Yuying mengangguk. Sementara si Keiyin hanya melirik suaminya. Setelah dia mendapat petunjuk dari suaminya, dia pun mengikuti Huang Yuying untuk menarik Jiang Haihan keluar. Adapun Tang Lao, ketika dia melihat ketiga orang itu berjalan keluar, dia juga bangkit dan memberi hormat kepada Leon, lalu berjalan keluar bersama dengan ketiganya. Adegan ini terlihat di mata Jiang Xixing dan dia menjadi semakin terkejut. Dari mana sebenarnya asal-usul guru ini sehingga bisa membuat master alam bawaan yang begitu menakjubkan bersikap sangat hormat kepadanya? Ketika hanya ada 3 orang yang tersisa di dalam ruangan, Jiang Xixing memandang Jiang Ziyo. Jiang Ziyo melirik Leon dan Leon mengangguk ringan. Jiang Ziyo pun memperkenalkan kepada Jiang Xixing. "Jiang Xixing, ini adalah Tuan Muda Wood yang kuceritakan kepadamu waktu itu."
Pada saat ini dia bahkan tidak memanggil Jiang Xixing dengan sebutan kakak. Dia bergumam di dalam hatinya, "Dasar idiot, betapa beruntungnya putramu bisa belajar dari Tuan Muda Wood. Tapi kau malah berani untuk tidak menghormatinya. Betapa bodohnya sikapmu itu." Jiang Xixing sudah berkeringat dingin di dahinya, dan setelah mendengar kalimat ini wajahnya menjadi memutih karena ketakutan. Tuan Muda Wood? Bos besar di belakang konsorsium bintang cemerlang? Tuan muda tertua dari keluarga Wood yang mengordinasikan kekuatan di seluruh provinsi Shizu? Memikirkan perbuatan yang telah dilakukan Leon, hampir secara naluriah Jiang Xixing berdiri dan dia berlutut tepat di depan Leon sambil memohon, "Tuan Muda Wood, tolong maafkan aku." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.